Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Salawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi asarihim min asafi wujuhihim min asaris sujud. Dzalika masaluhum fit Taurati wa masaluhum fil Injil kazar'in akhraja shata'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa ala suqih yu'jibuz zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Al-ayah sadaqallahul azim. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam man tamassaka bisunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Salam ta'zim takrim tahiyatul Islam, puji dan syukur mula kita panjatkan kepada zat Allah Rabbul Ghafur yang telah memberikan rahmat dan karunia pertolongan kepada kita sekalian di pagi hari yang cerah ini. Mudah-mudahan Allah memberikan terus-terusan membimbing hidayah dan taufik kepada kita sekalian untuk senantiasa bisa taat, bisa mahabbah kepada Allah dan Rasul-Nya, sehingga kita terangkat menjadi orang yang mendapat ridhonya, sehingga kita dapat surganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat teriring salam selamanya terlimpah curah kepada Nabi Agung yang kita cintai, yang mencintai umatnya, sehingga kita dapat syafaatnya di hari kiamat. Bapak-bapak ahli pengajian subuh minggu, sebetulnya jadwal hari ini adalah Pak siapa? Pak Ustadz Nawawi. Beliau dadakan nge-WA lagi sakit. Mudah-mudahan beliau cepat sembuh. Kita doakan dengan doa yang maksur dari Rasulullah. Allahumma rabban nas ya'zibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Li Ustadz Nawawi. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Di dalam surah Al-Ma'arij Al-Hasyr mengenai ayat yang tadi di sini di dalam tafsir Munir di ayat 28 dan 29 Allah berfirman huwallazi arsala rasulahu bil huda. Dialah Allah yang telah mengutus utusannya. Yang dimaksud di sini adalah benar-benar Nabi Muhammad. Dikarenakan kedepannya ada korenah langsung dijelaskan Muhammadur Rasulullah. Huwa dia ya Allah arsala rasulahu yang telah mengutus utusannya bil huda dengan membawa petunjuk wa dinil haqqi dan agama yang benar yang lurus. Bahkan liyuzhirahu 'alad dini kullihi supaya jelas supaya keseluruhan manusia masuk ke dalam agama Islam maksudnya. Tapi dikarenakan memang sunatullah tidak mungkin semua orang manusia masuk ke dalam agama Islam. Kenapa? Dikarenakan memang Allah sudah menciptakan makhluk yang berlawanan. Ada mukmin ya ada kafir. Ada yang pasrah ya ada yang menolak. Semulia-mulianya Nabi Muhammad SAW yang dijamin segala-galanya tetap ada musuhnya. Itu semulia-mulia Nabi Muhammad, makhluk yang termulia, masih banyak orang yang memusuhi. Apalagi kayak kita. Jadi tidak bakal ada 100%. Nih umpamanya di Masjid Nurul Hasanah semuanya orang senang kepada Pak Iswanto, tidak mungkin. Atau kepada si Mahmud yang datang dari Tasik, atau kepada siapapun, tidak mungkin. Tetap ada yang pro, ada yang kontra. Sudah diciptakan seperti itu. Mau menerima ataupun tidak, sadar ataupun tidak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dijamin kebenarannya, tetap Abu Jahal mah nggak senang, Abu Lahab nggak senang. Walaupun waktu kelahirannya itu memang senang Abu Lahab, memang sampai mengorbankan, memerdekakan hamba sahayanya, senang Abu Lahab.
Tapi tidak menyangka Abu Lahab itu bahwa Muhammad yang dilahirkan begitu begitu menarik, yang begitu hebat, pada akhirnya menantang dia gitu. Jadi saingan bentrok dengan keadaan keimanan mereka gitu. Dengan kebiasaan yang diperbuat oleh mereka, dengan kekufuran mereka, sehingga pada akhirnya mulai menebarkan kebencian itu setelah Muhammad Rasulullah SAW menyebarkan 2 kalimat syahadat, berdakwah. Pada akhirnya yang keadaan orang-orang jahiliyah, yang disebut jahiliyah itu pengikut Abu Jahal, orang-orang yang menentang kepada agama, sehingga pada akhirnya ya berbentrokan, berlawanan dengan apa yang mereka biasa lakukan. Kalau orang-orang jahiliyah biasa menyembah berhala, Nabi Muhammad malah melarangnya, jangan menyembah berhala. Ya bertentangan lah itu. Sehingga di Baitullah itu sesembahan bangsa setan, berhala itu, dari Tuhan Lata, Uzza, Manat, Habalul A'la. Nama-nama itu sebetulnya nama-nama seorang tokoh yang soleh. Nama Manat itu seorang manusia yang soleh. Terus didamba-dambakan, dikultus-kultuskan, sehingga dibentukkan menjadi patung, disembah. Dikarenakan menurut mereka si Tuhan Lata ini suka menolong mereka. Pokoknya kenapa mereka membikin bikin patung-patung sembahan? Segala sesuatu ataupun orang yang dianggap menurut mereka memberi kekuatan, terus dibentukan menjadi patung, terus mereka sembah begitu. Bahkan ada yang menyembah kepada makanan, dikarenakan kue roti itu sumber yang bisa memberi kekuatan, dibikinlah kue roti. Setelah disembah terus dimakan. Seperti itu sesatnya jahiliyah. Kan kacau gitu. Jadi kebiasaan, keimanan, akidah mereka dilawan oleh ya pasti. Menurut mereka itu tidak searah, tidak sejalan. Nih dari ayat, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih. Untungnya di ujung ayat, wa kafa billahi syahida. Wa kafa billahi, dan cukuplah untuk Allah itu syahidan, menjadi saksi. Allah yang menjadi saksinya atas kesuksesannya Nabi Muhammad, bahkan banyaknya orang yang menentang kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan di ayat yang lain mah, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ujungnya walaupun dibenci oleh orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik membenci mereka. Kenapa mereka membenci? Ya tidak sesuai dengan kebiasaan yang mereka lakukan. Kalau orang-orang musyrik yaitu menyembah berhala, Nabi Muhammad malah menyuruh kepada agama tauhid, bertuhan kepada Allah yang satu. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kaget mereka. Kok Tuhan ada satu?
Untuk kita sekarang menghadap masalah qul huwallahu ahad disampaikan. Untuk orang-orang musyrik begitu dibacakan qul huwallahu ahad, wah menentang banget itu. Coba bayangkan, biasa mereka menyembah kepada Tuhannya banyak gitu. Bahkan ada Tuhan ibu, Tuhan bapak, Tuhan anak. Turun ayat qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad bahwa Allah itu satu, esa. Pastilah bertentangan. Makanya walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik membenci, menentang, bahkan di ayat yang ini mah wa kafa billahi syahida. Diteruskan di ayat 29-nya, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat tiris. Muhammadur Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Bukan dari kemarin ada yang ngomong dalam Al-Quran itu tidak ada ayat yang menyebut nama Muhammad. Ini ada. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Yang tadi disebut-sebut huwallazi arsala rasulahu bil huda, Allah mengutus utusannya dengan membawa petunjuk. Itu siapa? Muhammad Rasulullah. Di sini disipati bagaimana sikap Nabi Muhammad ketika menjadi utusan Allah itu. Nih, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari. Yang pertama, benci kepada kekufuran. Jadi kekufuran oleh Nabi Muhammad itu diberantas. Kekufuran, kemusyrikan, kemurtadan diberantas oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya manusia menjadi tauhid. Atau Pak, penyembah berhala itu memang tidak, atau kan masa patrahnya juga 500 tahun. Dari semenjak kelahiran Nabi Isa alaihissalatu wassalam, terus Nabi Isa diangkat oleh Allah, terus patrah dalam 500 tahun kepatrahan itu, sehingga orang itu pada akhirnya salah kaprah kemana arah menyembah, dikarenakan kecuali zuriyah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dijaga oleh Allah, dijaga dari kemusyrikan, dijaga dari pergaulan yang salah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keturunannya sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam itu dijaga oleh Allah kesuciannya, dijaga kemuliaan derajatnya. Kalau turunan Nabi Muhammad sampai kepada Nabi Ibrahim itu semuanya tidak ada yang menyembah berhala, tidak ada yang berbuat musyrik. Bapaknya Sayyid Abdullah,
terus sampai ke Adnan, sampai ke atas. Tidak ada yang menyembah berhala, tidak ada yang musyrik. Bahkan di dalam pergaulan pun tidak pernah, kan umumnya umat jahiliyah itu kumpul kebo, Pak. Dari pergaulan kesosialan biasa orang-orang jahiliyah kumpul kebo. Nah, dari keturunan Nabi Muhammad sampai bapaknya itu semuanya nggak ada yang mengikuti kumpul kebo seperti itu. Taraku shifaha falam yusibuhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi. Taraku shifah. Shifah itu adalah gaul bebas. Dari mulai Nabi Adam sampai kepada bapaknya Sayyid Abdullah itu turunan Nabi mah dijaga dari pergaulan seks bebas begitu. Kasarnya. Bahkan di nazam ini mah min adamin, dari Adam. Umumnya kan memang dari Nabi Adam semuanya. Kita juga turunan Nabi Adam. Min adamin, dari Nabi Adam. Ada yang ngomong Nabi Adam cina anak-anak Nabi Adam mah dikarenakan belum ada keturunan manusia yang lain, jadi nikahnya itu kepada anak-anaknya, kepada anak-anaknya lagi. Ya iya, mau ke siapa lagi? Di syariat Nabi Adam alaihi salatu wasallamnya itu anak-anak Nabi Adam, kepada Nabi Adam mah Siti Hawa mah melahirkan itu satu jodoh, cewek laki gitu. Dari mulai Qabil sama Iklimah, terus Habil sama Labuda. Caranya disilang jodohnya itu anak yang lahir tahun kemarin yang sejodoh dikawinkan kepada anak yang lahir tahun sekarang, disilangkan ceweknya ke laki yang ini, cowoknya itu ke cewek yang ini gitu. Ngerti nggak? Ya, jadi seperti itu. Nah, mulai ada perlawanan perbuatan dosa, Qabil dan Habil bersaing. Begini kan ceritanya, Qabil yang seharusnya memang jodohnya itu dikarenakan Qabil barang lahirnya sama Labuda, Habil sama Iklimah. Jadi Qabil untuk Iklimah jodohnya itu, Habil untuk Labuda, harus seperti itu. Itu si Qabil maunya ke siapa? Maunya ke Labuda yang barengan lahirnya, alasannya dikarenakan dia memang lebih cantik katanya. Jadi persaingan merebutkan cewek cantik itu sudah ada dari sananya. Dari zaman Nabi Adam, anak Nabi Adam. Sehingga pada akhirnya siapa yang dibunuh? Habil dibunuh oleh Qabil. Jadi yang punya perbuatan jeleknya itu siapa? Qabil, melawan keputusan hukum yang diputuskan di waktu itu oleh Allah kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam, sehingga Habil dibunuh oleh Qabil. Kalau panjang sejarahnya. Itu aturan syariat dari mulai Nabi Adam sampai kepada bapaknya Sayyid Abdullah, Kangjeng Nabi Muhammad mah terjaga kehebatannya, kemurniannya dari mulai akidahnya sampai syariatnya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Yang
Yang pertama, asyidda'u 'alal kuffar, galak kepada orang yang berbuat kekufuran. Tahu galak? Tegas. Pokoknya melihat kekufuran, Nabi Muhammad tegas, bengis, tegas. Diberantas kekufuran oleh Nabi Muhammad SAW supaya menjadi umat tauhid kepada Allah. Kekufuran, kemusyrikan, kemunafikan, kemurtadan diberantas. Kejahatan-kejahatan yang sifatnya kufur kepada Allah, kepada Rasul diberantas. Alal kuffari. Tetapi yang kedua, ruhama'u bainahum. Nah ini yang sulit. Akhlak Nabi Muhammad SAW. Ruhama'u bainahum, kasih sayang. Tetapi jadi yang sikap watak kekufurannya diberantas, tetapi tentang kemanusiawiannya sangat penyayang Nabi Muhammad. Walaupun beda akidah, walaupun beda ajaran, beda prinsip, tetap tentang kemanusiaannya tetap dijaga. Ruhama'u bainahum itu kasih sayangnya itu. Nih ciri-cirinya Nabi punya kasih sayang nih. Waktu dipateni mau apa? Begitu dakwah ke Taif, dipapag dengan apa? Dibalas dengan dilempari batu oleh orang-orang Taif. Kan Nabi manusia biasa kalau dilempar mah sakit. Sehingga dia dihalangi oleh Zaid yang babak belurnya sampai berdarah-darah itu Zaid bin Sabit. Nabi juga sampai patah giginya, gigi depannya. Sama, lari begitu coba malaikat Jibril, Muhammad, anta Rasulullah, anta Habib Allah. Kau itu Rasulullah, kau itu utusan Allah. Kenapa diam? Angkatkan tanganmu, mohon doa kepada Allah, memohon kepada Allah. Ini dua gunung Taif kiri kanan akan saya timpakan kepada orang Taif yang mematenmu, yang menyakitimu. Bagaimana Nabi? Memang mengangkatkan tangan, tapi yang diucapkan dari mulut Nabi Muhammad, Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku. Mereka bertindak seperti ini, mereka benar-benar karena tidak tahu apa-apa. Kalau mereka sudah tahu bahwa kami ini utusan Allah, yang kalau diikuti bakal mendapatkan keselamatan, bakal mendapatkan surganya Allah, bakal mendapat ridhonya Allah, mereka tidak mungkin bakal menentang. Contohnya seperti para sahabat yang sudah mengerti, yang sudah diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya pada taat. Dikarenakan mereka tidak tahu, mereka ampuni, ya Allah, ampuni mereka. Coba kalau Mahmud ada yang melempari orang tuh di jalan, kata ada yang mendukung, siapa yang mengganggumu? Pamanya malaikat pamanya. Ngomong sama saya tuh, kan saya begini kan saya timpang dan sebagainya. Saya, wah tuh si anu paling diperkuat kayak gitu. Nabi Muhammad bangga, ya Allah, subhanallah, tabaraka. Dan juga memang sudah dikasih tahu, sudah tahu Nabi Muhammad SAW bahwa benar-benar setelah Futuh Mekah orang-orang Taif semuanya masuk Islam. Setelah Futuh Mekah, ternyata orang-orang Taif yang tadinya membenci Nabi, yang tadinya sampai melempari dengan batu, dengan kotoran onta, sebaliknya setelah Futuh Mekah sukses, Madinah tuh Mekah Quraisy tumbangnya,
surah Al-Fatah, surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan, wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kau melihat keadaan bagaimana manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Dari Taif merul masuk ke dalam agama Islam. Semuanya berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Yang tadinya mereka membenci Nabi, sebaliknya menyayangi Nabi. Sebaliknya mereka punya cerita kan, dulu Muhammad sampai dilempari, sekarang marilah kita berbondong-bondong mas. Benar, ternyata Muhammad itu benar, ternyata Muhammad itu utusan Allah. Sehingga mereka yang melempari pun memohon maaf kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan dari anak-anaknya dibawa semua keturunannya masuk ke dalam agama Islam. Begitu. Ruhama'u bainahum. Nah, ini rahim itu sulit banget dikarenakan kadang-kadang, apalagi congor saya ini congor nih. Maksud sayang, maksud mau bagus, mau baik, tapi kadang-kadang keluar dengan kalimat kasar. Entah perbawaan air dari Tasik kayak gitu. Jadi airnya keras sebenarnya kayak gitu. Jadi padahal ayo mari kita bareng-bareng sholat berjamaah, anakku, saudaraku. Kadang-kadang goblok, keluar gobloknya. Padahal nggak harus keluar goblok gitu. Seperti itu. Jadi kadang-kadang maksud baik, bagus, cara menyampaikannya kurang kena. Jadi dianggap nggak baik gitu, dianggap jelek. Betul? Bener nggak? Jadi tetap yang pertama bukan mungkin lagi, seharusnya itu yang pertama pinta kepada Allah, ya Allah, luluhkanlah hati mereka, luluhkanlah hati anakku, hati keluargaku, supaya mereka menerima hidayah, menerima taufik, menerima ajaranmu, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada taufik kepada mereka. Terus mereka sentuh, nah, dek, pak, ayo berjamaah, begitu. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan taufik. Nih kalau sholat sendiri cuma 1 ganjarannya. Coba kalau sholat berjamaah 25, 27 dilipat ganjarannya. Padahal sih semuanya dari dulu sudah pada tahu bahwa ganjaran sholat berjamaah itu 27 derajat. Bahkan pada dasarnya kita ngaji ini sebetulnya bukan orang bodoh, sebetulnya bukan orang yang nggak tahu. Semuanya sudah tahu bahwa sholat berjamaah itu ganjaran 27 lipat derajat kan. Sudah tahu dari dulu bahwa tahajud itu hebat, bahwa duha itu hebat, bahwa berakhlak baik seperti akhlak Rasulullah SAW itu hebat. Betul apa betul? Sudah tahu dari sejak dulu. Tapi kenapa? Ada apa? Sampai diwajibkan terus-terusan menuntut ilmu. Ada apa? Siapa yang salah? Sampai-sampai dikasih motivasi untuk terus ngaji, mencari ilmu, menuntut ilmu agama, wajib hukumnya seperti wajibnya sholat. Padahal semua sudah tahu. Yang diwajibkannya itu adalah dakwahnya, terus-terusannya diulang-ulang dikarenakan masalahnya itu ada di dalam hidayah dan taufik. Hidayah itu mahal, taufik itu mahal.
Yang mendapat hidayah dan taufik ini bisa dihitung jari. Ini bisa dihitung jari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 orang. Inilah pilihan Allah. Padahal warga Masjid Nurul Hasanah tetangga-tetangga ini banyak. Muslimnya banyak. Betul apa betul? Ternyata ikhlas itu pilihan Allah. Nih tahsin Quran, baca surah Al-Fatihah, jangan putus-putus, terus dilatih surah Fatihah supaya terus jangan salah gitu bacaan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sudah tahu dari dulu juga alhamdulillah kayak gitu. Iya sudah tahu. Tapi kenapa kadang-kadang ngucapkannya salah? Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Dan masalahnya itu persis yang dibahas malam tadi. Tidak ada ijazah, tidak ada kenaikan, tidak ada ujian. Yang wajib matolabul ilminya, yang wajib tolab ilminya. Tidak diwajibkan untuk bisa, dikarenakan bukan untuk ujian, bukan untuk naik kelas. Yang wajib itu duduknya, tolabnya, datangnya, tentang mengerti ataupun tidak. Apa yang tadi dibahas? Gak tahu, lupa lagi, biarin. Gak bakal diuji. Si bapak bewok. Gak bakal ditanya, apa yang dibahas tadi oleh kiai? Gak tahu, biarin. Lupa lagi. Gak apa-apa. Apalagi yang seperti datang ke pengajiannya capek banget, dikarenakan diburu-buru atau malamnya ada begadang umpamanya. Terus waktu ngajinya tidur, biarin. Duduknya walaupun tidak mengerti apa-apa, itulah yang wajibnya. Tolabnya tuh bahasanya tolabul ilmi, mencarinya. Adapun dapatnya tidak diwajibkan untuk pinter, tidak diwajibkan untuk bisa, tidak diwajibkan untuk mengerti. Cuman ada cumannya. Masa tuh kalau memperhatikan masa sedikit gak ngerti, gak tahu, gak bakal bisa. Cuman kalau sudah hadir tidak memperhatikan mah kebangetan kayak gitu. Huwallazi arsala rasulahu bil huda. Tuh makanya bil huda dengan petunjuk. Sedangkan al huda itu Nabi SAW tidak punya hidayah, tidak punya petunjuk. Sampai pamannya Abu Thalib mau menghembuskan napas terakhir. Nabi sayang kepada pamannya, melihat perjuangannya. Kalau paman Abu Thalib itu sampai mendukung Nabi walaupun dia tidak masuk Islam, nih dukungan moralnya, dukungan materinya itu kuat Abu Thalib itu. Sampai kalimat keluar bahasa, wallahi ya ami dari Rasulullah. Wallahu ya ami law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amra ma fa'altu. Itu waktu mau diserang oleh Abu Lahab, Abu Jahal dan Abu Sufyan dan bala tentaranya mau menyerang Nabi, dihadang oleh Abu Thalib. Diam. Jangan mau kenapa? Mau protes kepada Muhammad. Biar saya yang menghadapi. Saya yang menyampaikan kepada Muhammad. Ngomong sama saya. Jadi
mau nyerbu kepada Nabi, dihadang oleh Abu Thalib. Ayo ngomong mau apa? Nih, saya kesel sama Muhammad. Dia itu mau apa sih? Apakah dia mau menjadi orang terkaya di Quraisy ini? Apakah dia mau menjadi pemimpin, mau menjadi presiden? Apakah dia mau dapat orang? Kan anggapan-anggapan mereka menurut alur-alur mereka itu yang diperebutkan itu kedudukan, harta kekayaan, wanita, uang dan sebagainya. Sekitar itu. Makanya sampaikan kepada Muhammad apabila Muhammad menginginkan kerajaan atau kehormatan kepemimpinan kami para pembesar Quraisy akan diberikan kepada Muhammad, asal syaratnya Muhammad diam, jangan menyebarkan kalimat syahadat, jangan mengembangkan agama Islam. Yang kedua, apabila Muhammad itu menginginkan dunia, akan dikumpulkan upeti, apa itu upeti? Pajak-pajaknya akan dikumpulkan, diberikan pajaknya kepada Muhammad, asal syarat Muhammad diam, jangan dakwah. Andaikan Muhammad membutuhkan wanita-wanita cantik, akan dibawa wanita-wanita cantik untuk Muhammad, asal Muhammad diam dari dakwahnya. Oh iya seperti itu keinginan. Diam di sini, saya sampaikan kepada Muhammad. Disampaikan kepada Muhammad Rasulullah. Nih tadi banyak para pembesar Quraisy yang mau menyerangmu, saya hadang. Bagaimana jawabanmu? Ditampaikan kepada. Bagaimana jawabanmu? Nabi menjawab, wallahi ya ammi, demi Allah wahai pamanku, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an asruka hadzal amra ma fa'altu. Demi Allah wahai paman, katakan kepada mereka, andaikan mereka ngasih matahari disimpan di tangan kananku, bulan disimpan di tangan kiri, semuanya harta kekayaan dan derajat diberikan kepadaku, dengan syarat aku supaya meninggalkan dakwah, supaya diam untuk membicarakan kebenaran, sampaikan kepada mereka, aku lebih baik mati bersama mereka. Bagaimana? Wah, kalau sampai kedengaran sama mereka, kan itu bahaya juga. Dihandle oleh Abu Thalib. Sodakta, sambil ditepuk dada. Bener engkau Muhammad, biar saya sebagai tameng, sebagai penghadang mereka apabila mengganggu kepada mereka. Teruskan dakwahmu. Itu hebat Abu Thalib. Tapi gak pernah masuk ke masjid. Itu mahalnya hidayah. Mahal hidayah teh. Biar sekarang juga umpamanya ada, nih saya mah biayanya untuk muludan, untuk rajaban, untuk anu, nih biar, walaupun nggak ke masjid, apa-apa, ada dari sananya. Tapi alhamdulillah jamaah Nurul Hasanah mah ngajinya pada getol, sodakoh jariahnya pada getol semuanya. Alhamdulillah gitu. Teruskan sedikit lagi. Ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Tarahum, sehingga Nabi Muhammad SAW itu yang juara ruku, juara sujud, melatih mereka berruku, melatih mereka bersujud, sholat berjamaah, ruk'an sujadan. Untuk apa? Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, untuk terus-terusan mencapai ridhonya Allah. Makanya jamaah Masjid Nurul Hasanah alhamdulillah hampir setiap hari, hampir setiap waktu sholat, kalau satu saf ini sudah hampir 30 orang, kalau dua saf 50, insya Allah di setiap saat berjamaah, kalau melebihi, kalau sampai 40 saja ketika sholat berjamaah setiap waktunya, yang 40 dianggap satu orang soleh, ketika berdoa diaminkan, diijabah doanya oleh Allah. Begitu. Jadi
sholat berjamaah yang banyak jamaahnya itu hebat, afdol. Termasuk ya datang awal-awal datang ke Masjid Nurul Hasanah, masih ingat subuh ngimamin isya subuh 3 saf. Saya sampai meneteskan air mata. Subhanallah, ini orang banyak banget. Kalau masjid di kampung saya kan segini gedenya. Terus cuma berapa orang? Paling-paling 10 sampai 15 orang itu sudah hebat, sudah banyak. Di sini di Masjidul Hasanah, alhamdulillah mereka masjid ke-RW-an, masjid DKM. Pantas jamaahnya banyak. Lebih-lebih kita kuatkan lagi. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlam minallahi wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Sehingga menjadi alamat ciri-cirinya, di dahinya itu menjadi ciri-ciri tapaknya sujud, bekasnya sujud. Tetapi bukan berarti ininya jidatnya jadi hitam. Bukan. Ayat ini bukan menjelaskan tentang jidat hitam sehingga bakat ahli sujud. Kedepannya zalika masaluhum fit taurati wa masalum, itu namanya ayat amsal, perumpamaan. Itu bukan ayat zohir. Bukan berarti digesek-gesek jidatnya menjadi hitam, bukan. Tanda-tanda orang yang soleh di dalam kesolehannya itu apanya? Hasil sholatnya itu dipraktekkan dalam kehidupan. Begitu. Asari sujud itu ada tapak sujudnya, ada bekas sujudnya. Jadi dari sujudnya itu ada bekasnya kepada akhlak kepribadian kesehariannya, akhlaknya akhlak sholat. Akhlak sholat. Ada yang berpendapat bahwa jidatnya yang kalau enggak hitam jidat mah tuh tidak ahli tahajud. Enggak, tidak seluruh ahli tahajud harus kelihatan ada tapak ininya hitam. Bukan. Kadang-kadang salah kaprah. Bahkan kesehatan kita, kesehatan wajah kita harus dijaga. Jangan sampai tidak sehat. Dzalika masalum fit Taurati wa masalum fil Injil. Kazar'in akhraja syat'ahu. Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaza fastawa ala suqi. Ini kalimatnya majaz, berbelit, tetapi singkat bahasanya untuk memperlihatkan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka keberhasilan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merapat kepada umat, dituruti, diikuti oleh umatnya begitu. Sehingga akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pada diikuti oleh orang-orang sekitarnya, ikut-ikutan. Berjamaah, bahkan perebutan sholat berjamaah itu. Sebelum datang waktu sholat sudah pada hadir. Sebelum azan terkumandang sudah pada hadir penuh di Masjid Nurul Hasanah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum azan. Yang paling heran gimana? Jumat azan orang-orang masih belum penuh di masjid. Bahkan imam sudah naik mimbar, orang-orang masih pada geliwutan di luar. Masya Allah. Padahal khutbah itu adalah sebahagian dari sholat. Nih, tegaskan, apabila kita mau masuk ke masjid terus sedang azan, kebiasaan orang-orang itu menunggu azan. Dengan menunggu azan itu ntar habis azan terus sholat. Untuk sekalian di hari Jumat mah Pak, walaupun sedang azan sholat sholat sunat tahiyatul masjid. Dikarenakan waktu khotib khutbah mah itu mah sudah harus diam duduk. Kondisi khutbah itu seperti sholat.
utama-utamanya di waktu Jumat, di hari Jumat. Jadi walaupun sedang muazin berkumandang, tetap kita sholat sunat tahiyatul masjid melakukan. Kenapa? Dikarenakan ada larangan jangan sholat ketika ada yang adzan. Siapa yang salah? Daripada ntar ketika khotib udah naik mimbar terus malah kita sholat sunat. Kecuali kalau ada kemudaratan yang mana itu mah kebiasaan yang salah dari semenjak dulu. Kecuali kalau benar-benar madarat di perjalanan kita. Dapat Jum'ah dalam keadaan kondisi kita apa? Sedang khutbah. Ini mau orang sini kesehariannya, kebiasaannya. Halo, ngerti apa enggak? Nih, sedang adzan, pada berdiri. Bahkan sengaja, hampir sengaja masyarakat dalam kesalahan gitu. Nggak apa-apa dibahas seperti ini, nggak apa-apa. Bapak mah diam baik. Dibahas seperti ini ngerti apa enggak? Gitu. Nggak apa-apa. Benci apa enggak? Bener cinta bukan apa benci. Jadi tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlam minallahi wa ridwana simahum fi wujuhim min atharis sujud. Min atharis sujud. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran azima. Allah sudah menjanjikan, ujung ayat, Allah sudah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, minhum maghfiratan, ampunan Allah untuk mereka yang beriman dan beramal soleh. Mudah-mudahan kita sekalian termasuk orang-orang yang beriman dan senantiasa beramal soleh. Minhum ajron azima, mendapat imbalan yang sempurna, imbalan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Mudah-mudahan kita termasuk mukminin mukminat, muslimin muslimat yang senantiasa takluk tunduk kepada aturan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari mencintai menyukai thalabul ilmi, mencintai menyukai berjamaah, mencintai amal-amal soleh. Mudah-mudahan setelah kita mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita mendapat jaminan kebahagiaan, ajron azima, imbalan yang besar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya? Bang Jai mau tanya. Cukup suruk ya? Nggak ada yang bertanya, Pak? Nggak ada. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi